Hai, gue Zaki, gue CEO di Bimbing.id. Kali ini gue akan jelasin kenapa tahun 2023 akan jadi tahun yang bakal berat banget. Video ini bukan untuk nakut-nakutin, tapi untuk edukasi biar kita semua tahu apa yang harus dipersiapkan biar tahun depan nggak seberat yang kita bayangkan. Presiden Indonesia, Bapak Joko Widodo juga nyebutin kalau 2023 akan jadi tahun yang berat bagi negara-negara secara global dan tentunya juga Indonesia. Impact atas resesi ini akan dirasakan oleh semua orang, tidak terkecuali. Tapi yang paling bahaya adalah orang-orang dengan kelas menengah dan juga bawah. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang resesi, gue akan jelasin apa itu resesi. Simpelnya, resesi adalah kondisi di mana ekonomi negara sedang memburuk, yang terlihat dari produk domestik bruto atau PDB negatif, pengangguran meningkat, hingga pertumbuhan ekonomi real bernilai negatif selama 2 kuartal berturut-turut. Gue jadi ingat quotes, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Kenapa bisa gitu? Karena orang kaya selalu punya persiapan dan dia tahu apa yang harus dilakukan di masa resesi. Sekarang kita bahas apa yang mengawali ini semua. Pertama adalah pandemic. Kenapa? Kalian harus tahu how the economic works. Ekonomi itu bekerja karena ada perputaran uang yang sehat. Contohnya, suatu perusahaan tumbuh dan berkembang. Kemudian dia hire karyawan tersebut dapatin gaji dipakai buat belanja gadget, makanan, dan juga seterusnya. Ketika perputaran uang itu sehat, maka semua sektor perekonomian juga terus hidup. Yang jadi masalah, ketika pandemik, terjadi banyak perusahaan di dunia itu stuck dan almost shutdown. Sehingga banyak sektor yang biasanya berputar menjadi berhenti. Hal ini akhirnya berdampak secara signifikan ke negara-negara secara global. Itulah kenapa cara kerja ekonomi itu bukan masalah berapa jumlah uangnya, tapi berapa besar perputaran uang tersebut. In global level, negara-negara yang kena dampak pandemik itu akhirnya memaksakan warganya untuk terus muterin duit. Salah satu yang dilakukan oleh US waktu itu adalah cetak uang dengan jumlah yang sangat banyak. Bahkan jumlah ini itu lebih besar dari jumlah mereka cetak uang 10 tahun terakhir. Tujuannya tentu biar uang berputar. Can you imagine ya, US tiba-tiba ngasih warganya duit secara cuma-cuma biar warganya bisa gerakin ekonominya. Bahkan kita juga dengar kalau US ngebantu negara-negara terdampak pandemi sampai miliaran dolar. Dari mana uang itu? Tentu dari nyetak uang yang sangat banyak tadi. Sampai akhirnya mereka sadar kalau uang yang dicetak itu udah sangat banyak. Dan inflasi terjadi. Definisi sederhana tentang inflasi adalah ketika peredaran uang terlalu banyak yang akhirnya membuat barang atau jasa jadi naik harga secara terus-menerus. Gimana caranya biar peredaran uang berkurang? Seluruh dunia, termasuk Indonesia, akhirnya naikin suku bunga. Sehingga orang-orang akan berpikir kalau mereka menyimpan uangnya di bank itu akan lebih worth it dan menguntungkan daripada di instrumen investasi lainnya. Dengan demikian, peredaran uang akan berkurang dan inflasi terjaga. Di sisi lain, dampak kenaikan suku bunga ini juga membuat orang semakin sulit untuk hutang, baik untuk keperluan beli aset kayak properti atau hutang untuk kebutuhan usaha. Simply karena mereka harus membayar kenaikan bunga yang cukup tinggi. Jerome Powell, The Fed ya, dia bilang kalau kenaikan bunga nggak akan berhenti sampai di sini. Bahkan dia juga bilang akan terus naikin 4,5 sampai 4,75% by next year. Hal ini dilakukan agar inflasi terjaga. Kalau inflasi ini nggak terjaga, yang kena dampaknya adalah masyarakat menengah dan juga bawah. Gaji mereka stagnan, tapi harga-harga kebutuhan pokok terus meningkat. Dengan kenaikan suku bunga ini, ada perubahan persepsi dan behavior tentang investasi. Investor akan berpikir lebih baik taruh uangnya di bank, low risk, no effort, dan bunganya dinaikin terus, daripada investasi di instrumen yang high risk. Salah satu dampak signifikan yang terjadi akhir-akhir ini adalah startup crash. Venture capital memilih untuk menunda investasi atau bahkan stop investasi ke startup karena instrumen investasi mulai berubah. Ketika VC invest di startup, mereka masuk ke dalam kategori high risk investment. Sedangkan saat ini, uang diem di bank aja udah bisa ngasih return yang besar tanpa perlu risiko yang gede. Hingga akhirnya VC lebih ketat atau bahkan stop untuk invest di startup. Kemudian startup nggak bisa fundraise, mereka nggak punya uang, dan setelah itu mereka lay off employee. Sampai akhirnya stock market juga crash. Sebenarnya
The war juga salah satu penyebab resesi. Fakta bahwa Rusia adalah negara yang penting buat kebutuhan energi di dunia, tapi justru malah diembargo oleh negara-negara, alhasil membuat kebutuhan energi tidak seimbang. Yang akhirnya, krisis energi dan juga pangan terjadi di UK dan juga Jerman. Dan tentunya dampaknya ke ekonomi global. Tapi kita nggak akan bahas lebih jauh tentang perang ini, karena bukan itu fokus kita kali ini. Kembali ke masalah startup yang crash tadi, 76.000 karyawan startup kena PHK hingga awal September 2022. PHK ini simply karena keuangan perusahaan tidak sehat, revenue mereka turun, dan satu-satunya cara yang bisa mereka lakukan untuk survive adalah layoff employee. In the long run, perusahaan akan bersaing satu sama lain berbasis profitability, bagus-bagusan produk, dan bukan cuma adu jago-jagoan cari duit investor untuk grow at all cost. Apa yang bisa kita lakukan di masa resesi ini? Ketika kita tahu bahwa instrumen investasi mulai berubah, kemudian perusahaan mulai semakin ketat melakukan hiring, maka yang bisa kita lakukan adalah investasi di diri sendiri dan tingkatin value diri kita in term of belajar banyak skill yang bisa menunjang kenaikan income kita. Diakui atau nggak diakui, semua industri yang tadi gue jelasin di awal akan mencoba seefisien mungkin manage perusahaannya. Sehingga talent cost juga bakal normalize. Talent cost ini implikasinya kedua hal. Pertama adalah penurunan gaji setiap karyawan, dan yang kedua, jumlah karyawan yang ada di perusahaan tersebut akan terus dikurangin. Salah satu cara yang akan mereka lakukan adalah nyari talent yang paling banyak punya skill, simply biar bisa ngerjain banyak hal di perusahaan tersebut. Sambil efisiensi jumlah karyawan yang mereka punya, yang mungkin awalnya gaji 5 orang di satu divisi, mereka kurangi dan cut beberapa orang, dan ninggalin 2-3 orang yang secara skill paling bagus. Itulah kenapa hal terbaik yang bisa kalian lakukan untuk diri kalian adalah investasilah untuk skill kamu biar bisa survive dan tentunya juga ningkatin income kalian. Inti dari video ini, gue mau bilang kalau kondisi resesi ini bisa kita persiapkan dengan cara investasi yang tepat. Investasi yang paling aman dan menguntungkan untuk kalian saat ini adalah belajar sebanyak mungkin skill-skill yang dibutuhkan oleh industri. Dan pastikan kalian benar-benar menguasai skill itu biar bisa jaga income kalian nantinya. Pertanyaan gue selanjutnya adalah, udah seberapa jauh persiapan kalian menghadapi resesi di tahun 2023 nanti? Jangan lupa komen di bawah ini ya, and I will see you in the next video. See you, bye!